Ingat, sesuatu yang di langit, di bumi itu miliknya Allah. Kita tidak pernah memiliki, kita hanya diberi titipan. Kalau dititipi diambil lagi berarti ya itu milik Allah. Makanya orang yang bahagia itu orang yang pola pikirnya seperti tukang parkir. Punya mobil sekian banyak, itu bukan milik saya. Jadi dia ya ora sombong, wong tukang parkir kok disombongi apa? Ketika mobilnya keluar satu persatu sampai habis, ya biasa. Malah ayem. Gak duwe penggawean. Berarti hiduplah seperti tukang parkir. Orang yang sombong dengan apa yang tidak dimiliki itu akan dihinakan oleh Allah. Apa yang baik hari ini belum tentu itu buruk di masa yang akan datang. Bersyukurlah dalam setiap keadaan karena janji Allah itu nyata. Pokoknya selain Allah semuanya milik Allah. Cuma untuk memahamkan redaksi yang paling mudah, pokoknya yang ingin dunia itu langit karo bumi. Padahal di luar sana masih banyak cakrawala selain langit dan bumi. Oke, kita bahas langit dan bumi saja. Jadi semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik Allah. Berarti manusia itu memiliki atau tidak? Tidak. Jadi semua apa yang ada di langit, di bumi itu milik Allah. Berarti anak kita itu sebenarnya milik siapa? Allah. Istri kita milik siapa? Allah. Harta kita yang kita miliki, yang merasa kita miliki hari ini milik siapa? Allah. Sebenarnya manusia itu, lah kok sampean kok punya mobil? Itu katanya milik Allah. Berarti statusnya di sampean itu apa? Hah? Titipan, wadiah. Misalnya Mas Taib ini dititipi Mas Kofik. Mas Taib, saya titip sepeda motor. Kemudian sama Mas Taib dirusakkan. Ini kira-kira tanggung jawab Mas Taib ini sing mengganti ini Mas Taib atau Mas Kofik? Misalnya bab wadiah itu bab wadiah. Bab wadiah itu bab titipan. Si A, Mas Taib dititipi barang sepeda motor karo Mas Kofik. Nah, terus digawe Mas Taib neng pasar bungkal. Bane bocor. Kira-kira sing nambalno ki Kofik apa Mas Taib? Taib. Iku hisab jenenge. Ya besok kita punya anak juga dihisab oleh Allah karena titipan. Kita punya istri juga dihisab oleh Allah. Kita punya semua harta benda yang kita miliki itu nanti dihisab karena itu titipan. Lah orang yang tidak sadar bahwa yang dia miliki hari ini adalah titipan, satu pasti pelit. Pasti. Karena dia menyangka innama utituhu ala ilmin indi. Karena mereka mengatakan aku mendapatkan seperti ini karena memang kemampuanku, bukan karena fadl dititipi Gusti Allah. Tapi orang yang merasa ini titipan ya kaya tukang parkir. Masuk dilebokno masuk kabeh. Engko metu ya metu dan dia tidak merasa kehilangan. Tahu ya tukang parkir? Sing tahu sapa KDS iki lho. Ya tukang parkir ku wayah parkir dia bangga enggak? Memarkir segitu banyak mobil dia bangga enggak? Enggak, karena dia merasa tidak memiliki. Sing dibangga nopo nggone sapa. Ketika keluar satu sampai habis mobilnya, dia sedih enggak? Enggak, karena apa? Dia enggak merasa memiliki. Lah gambarannya orang di dunia seperti itu. Kaya tukang parkir enak. Lah ono wong tukang parkir dia nggak punya tapi melete petitah-petitih. Kira-kira wong bintu apa wong stres? Iya padha wae. Lah ada orang dia merasa jabatannya tinggi, ada orang dia merasa hartanya banyak, ada orang merasa dia jerih payahnya luar biasa sehingga dia menghasilkan banyak harta dan dia sombong. Itu berarti kecelek. Paham nggih maksudnya nggih? Berarti orang yang merasa memiliki dan dia merasa bahwa yang dia hari ini dititipi oleh Allah, dia merasa memiliki, pasti yang terjadi adalah pelit. Kedua, setelah pelit akan terjadi kesombongan. Ya, nek sombong itu hina. Orang yang sombong itu pasti hina. Di beberapa riwayat itu ada cerita
Ada orang karena dia merasa itu hartanya, dia merasa dengan harta dia mendapat kehormatan, dengan harta dia merasa mendapat kemuliaan, dengan harta dia merasa derajatnya tinggi. Akhirnya orang ini sudah terbiasa dihormati, akhirnya sombong. Mulane wong kok kulino dihormati itu kalau nggak hati-hati pasti terjebak. Wong kok kulino nyekeli mik mesti Pak, kandanane tambah angel. Orang kulino dadi imam iku kandanane tambah angel. Ketua takmir karo jamaah iku kandanane angel ndi? Takmir. Nek jamaah mudah, makanya orang semakin dihormati maka kandanane semakin angel. Kandanane iku bahasa Indonesiane opo? Oh, pokoknya ya kuwi lah. Jadi dituturi, dinasehati sulit karena apa? Sudah terbiasa di depan. Ya ini ada orang kaya tapi sombong. Dia bawa uang banyak kemana-mana, bawa uang banyak. Suatu saat di cerita ini, di riwayat ini, ada seorang dhaifah, seorang wanita tua renta, penjual minyak samin. Penjual minyak samin karena tujuannya untuk menghina. Nek, kesini nek, jualan apa itu? Minyak samin tuan. Kesini, aku mau beli. Ya tuan, saking derdeke. Ini tak borong semua, ya saking derdeke. Minyak samin itu tumpah. Tumpah di bajunya. Akhirnya marah ini orang yang sombong. Nek, kamu tahu nggak berapa harga baju ini? Oh, wong dan lah berapa Pak? 1000 dinar. Ya terus, maafkan tuan, saya nggak sengaja. Besok dicucikan yo bersih. Enggak. Ini cara bahasane kene saya apa order limit order limited edition. Nah, ini enggak ada duanya baju ini. Pokoknya ini harus nenek beli. Berapa tuan? 1000 dinar. Dari mana aku mendapatkan uang 1000 dinar tuan? Untuk 1000 dinar 1 tahun pun kebutuhanku selama 1 tahun tidak sampai 1000 dinar. Maafkanlah tuan, jangan diambil hati. Jangan diambil hati gimana? Kamu harus membeli ini 1000 dinar. Kalau tidak aku akan laporkan nenek dan akan dipenjara. Karena sombongnya orang ini, karena merasa memiliki kekuasaan, merasa memiliki harta. Tiba-tiba ada seorang pemuda, ibaratnya coro pahlawan ya Mas Taib. Saya beli. Berapa? 1000 dinar. Ini 1000 dinar. Oh, seneng wong iki alhamdulillah oleh 1000 dinar. Terus wonge, kalau gitu saya mau pergi, kata orang yang sombong ini. Pergi kemana? Ini belum selesai. Lah kenapa anak muda? Kan sudah kamu beli. Baju itu telah aku beli, makanya lepas. Celana itu telah aku beli 1000 dinar, makanya lepas. Jangan bawa pergi, itu kan sudah saya beli. Duh, berarti ra utuh. Berarti suruh telanjang. Berarti kamu suruh telanjang. Itu bukan urusanku, itu urusanmu. Kamu suruh membeli baju itu, tak beli 1000 dinar, uang sudah kamu terima, akad sudah jadi, berarti baju dan celana itu milik siapa? Milik kamu. Ya sudah, lepas. Ya gini saja, gini saja. Saya jual lagi ya sama kamu 1000 dinar. Enggak bisa. Wong Mas Taib kok. Enggak bisa. Wes kadung mangkel kok, enggak bisa. Saya enggak butuh uang lagi, saya butuh saya itu apa? Saya butuh saya itu baju dan celana itu. Sudah kamu lepas saja. Orang-orang akhirnya bergerombol. Ya lepas, lepas, lepas. Kalau nggak mau lepas kita lepas bareng-bareng. Wah, wah, kudu izin wong iki. Akhirnya diberi duit. Dibesi ini pemuda. Nah, tolonglah nak, jual nak. Nggak apa-apa, bapak beli 2000 dinar. Kalau bapak ingin memakai baju dan celana itu, beli 2000 dinar. Ya ya gak apa-apa daripada saya telanjang. Wah, akhirnya dibeli 2000 dinar. Sudah kamu pergi saja. Akhirnya 2000 dinar ini dikasihkan kepada nenek itu. Inilah artinya apa? Orang yang sombong dengan apa yang tidak dimiliki itu akan dihinakan oleh Allah. Tapi orang yang tawadhu, makanya ini dawuh Imam Syafi'i itu aku yakin benar. Kenapa pemuda itu melakukan seperti itu? Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu. Tak boleh ini. Sombong pada orang yang sombong adalah tawadhu.
Sehingga dari orang yang sombong ini menjadi rendah, sehingga dia bisa mentawadukkan diri. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi ini milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya dititipi. Kalau dititipi berarti satu, harus menjaga dengan hati-hati. Kalau kita dititipi oleh Allah harta, berarti harta ini harus dijaga dengan hati-hati. Artinya pergunakan untuk kebaikan, jangan sampai untuk kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau dititipi ilmu, hati-hati dengan ilmu itu. Tasarrufkan dengan baik, sebarkan dengan baik. Jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Kalau dititipi kendaraan, kalau dititipi, Masya Allah. Tadi rombongan dari Kapas itu, masa mobil Avanza diumoti wong piro iku? 9. Iku zalim apa apik? Masa mobil Avanza dititipi apa? Iya, dimoti. Ya muga-muga dadi seksi akhirat. Allahumma amin. Semua apa yang kita hari ini dititipi oleh Allah, itu nanti ada hisabnya. Ditanya semua. Nggak bisa lepas, ditanya semua. Makanya orang miskin itu cepat masuk surganya. Karena pertanyaannya hanya satu. Sehari kamu kerja dapat berapa? 50.000 Gusti. Kemudian hartanya kemana? Habis. Untuk apa? Makan. Selesai. Nggak ada pertanyaan. Yang lebih, martabatnya cabang berapa? 6. Sehari dapat berapa? 600. Kamu gunakan makan berapa? 100.000. Sisanya kemana? Ini. Wah, kan. Wah lah, itu rodok ruwet. Rodok ruwet itu. Gini Gusti, daripada harta itu dimiliki orang-orang fasik, lebih baik kan dimiliki orang-orang soleh. Jadi kan gunanya jelas. Beli mobil ya tak buat ngusungi orang ngaji, tak buat nyumbang pondok, tak buat nyumbang masjid untuk bantu orang fakir miskin. Daripada dibuat orang-orang yang malas gerak, kaum rebahan, akhirnya yang jadi wah, reno-reno. Pun ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketahuilah, ini ayat ini diling-ling tenang. Makanya ketika ada harta kita diambil oleh Allah, ketika keluarga kita diambil oleh Allah, ketika sesuatu terjadi terhadap kita, kita disunahkan untuk istirja. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ini yang selanjutnya, ala inna wa'dallahi haq. Ingat sesungguhnya bahwa janji Allah itu akan nyata. Janji Allah itu wujud. Janji tentang surga akan terjadi, janji tentang kiamat akan terjadi, janji tentang neraka akan terjadi, mizan mahsyar dan lain sebagainya akan terjadi. Begitu juga dengan janji-janji yang lain. Misalkan manja abil hasanati falahu asyru amthariha. Siapa yang melakukan, datang membawa satu kebaikan, Allah melipat gandakannya 10 kali lipat. Itu janjinya Allah, pasti terjadi. Makanya jangan ragu untuk melakukan kebaikan. Nah, tapi kadang-kadang kita itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jadi begini, orang yang cepat sedih itu pasti nggak memahami ayat ini. Orang yang cepat bahagia juga tidak memahami ayat ini. Dia tidak bisa tawasud. Jadi orang yang memahami bahwa semua milik Allah, yang di langit di bumi milik Allah, janji Allah nyata, itu hidupnya enjoy, biasa. Ketika ada kebahagiaan, dia nggak terlalu bahagia betul, sehingga lupa. Ketika dia mendapatkan ujian, musibah, dia juga tidak sedih betul, sehingga dia tetap enjoy tawasud, sedengan mengambil sikap. Mana Kak Budi ku mbok wis tahu cerita mbok Kak Budi. Tapi ini di beberapa riwayat. Kalau kita terjadi sesuatu terhadap diri kita, itu kita harus tawakuf dulu, jangan cepat mengambil sikap. Ketika sesuatu terjadi kepada kita untuk membuat kita sedih, jangan terlalu sedih. Jangan-jangan setelah kesedihan ini akan ada kebahagiaan besok. Jadi cah nom-nom, mungkin setelah hujan akan ada pelangi. Kok hujan petir tuh ya? Wong-wong oh badai. Iya, anggap ujian itu badai. Mungkin setelah badai ini akan ada pelangi. Itu hikmah. Ada seorang petani itu punya piaraan. Tapi piaraannya rada aneh. Dia punya kuda putih itu gagah bagus, sehingga harganya itu mahal.
Tapi saking senengnya, wong senengnya karo kuda kok. Ada pengusaha datang ditawar dengan harga yang luar biasa dan tidak ada orang yang berani melawar setinggi itu. Tak beli Pak. Kudamu berapa? 3 miliar. Kuda dinyang 3 miliar. Coro harga saya ini dibiarkan dirham dinar itu ceritanya. Itu cero-cero sampean sing dadi petani kira-kira nubuk kasihkan apa tidak? Ya motor duiten. Dia menggantungkan kebahagiaan dengan duit ini. Bagi petani ini tidak. Saya belum sempat berlama-lama dengan kuda ini. Kalau uang bisa saya cari, tapi memiliki kuda seperti ini belum tentu ada yang punya. Biarkan saya menikmatinya dulu. Akhirnya pengusaha ini pulang, orang-orang itu datang, Pak, bento, Pak, kue Pak, kesempatan ini gak ono maneh. Kesempatan seperti ini gak akan terjadi lagi. Diam petani ini. Malam hari habis jamaah sholat subuh, dilihatlah kandang kuda, tiba-tiba kuda yang sudah nggak ada hilang. Sore hari ditawar 3M, pagi harinya hilang. Wong-wong nek ngelokno piye? Tenan to dikandani kok. Ora ono wong beda kaya kowe ra eneng tenan. Atok saiki wis sugih, atok kowe wis sugih. Petani ini diam. Dia tawakuf, gak cepat mengambil sikap. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah 5 hari kudanya hilang dan orang-orang kampung sudah membicarakan bahwa ada orang bodoh punya kuda putih ditawar 3M, dia nggak mau kudanya hilang. Sebodoh-bodohnya orang yang petani itu. 5 hari berlalu kudanya datang. Ternyata kuda ini berlari ke tengah hutan. Di sana ada kuda-kuda yang tersesat, kuda liar. Ini mengikuti kuda putih ini. Masuk ke kandangnya petani ini, dan itu kuda tidak ada yang memiliki karena kuda liar. Ternyata kuda ini bisa memingkat kuda yang lain untuk pulang ke rumah petani ini. Apa perkataan orang-orang kampung? Iya. Beruntung kamu, jadi. Beruntung kamu. Ternyata kudamu pinter mengikat kuda yang lain untuk masuk kandang. Petani ini diam, nggak mengambil sikap. Akhirnya karena ini masih kuda liar, petani ini punya anak. Anaknya ini masih muda dan bisa melatih kuda. Nah, ya Bapak, kuda-kuda yang masih liar itu tolong diajari, dijinakkan biar bisa untuk dinaiki, biar kita jual harganya mahal. Ya Bapak. Anaknya ini naik kuda. Dijinakkan kuda ini, sebelum dijinakkan corop jenenge kuda liar, ngeranggeh dhuwur ceblok sikile coklat. Jadi wong-wong kampung, ternyata kudamu membawa sial. Semua orang, iya jadi, penak sing maido ya. Ternyata kuda itu tidak membawa keberuntungan, tapi membawa kesialan. Petani ini dia tidak mengambil sikap. Saat itu di negara Mesir terjadi peperangan. Semua anak yang di usia 18 tahun ke atas sampai usia 40 wajib ikut pelatihan militer dan di medan perang, dan bisa kembali atau tidak wallahu a'lam. Wajib mengikuti undang-undang kesultanan. Semua anak-anak muda di kampung itu dibawa oleh pemerintah untuk ikut perang. Yang tersisa anaknya petani karena kakinya patah. Apa kata orang kampung? Oh, ternyata hidupmu beruntung. Kita ini nggak tahu anak kita akan kemana. Kita nggak tahu anak kita itu hidup atau mati dalam peperangan, sedangkan anak kamu tidak ikut berperang karena kakinya patah. Beruntung hidup kamu. Iki terai wong kampung iku piye to? Piye? Lambe turah. Apa kata petani ini kepada anaknya? Nak, apa yang kita sangka buruk hari ini belum tentu itu yang buruk untuk kedepannya. Mungkin Allah menyediakan sesuatu yang baik ke depan. Apa yang baik hari ini belum tentu itu buruk di masa yang akan datang. Lalu
Apa yang harus aku lakukan? Bapak, apa yang harus aku lakukan? Bersyukurlah dalam setiap keadaan karena janji Allah itu nyata. Ala inna wa'dallahi haqqun. Makanya yang hari ini yang nggak jadi buka cabang, sabar, syukur. Hari ini yang mungkin dagangannya lesu, sabar. Oh, nek sabar gampang, syukur iku sing angel. Padahal ini ajakannya bersyukur dalam setiap waktu karena janji Allah itu apa? Nyata. Tapi kebanyakan manusia walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Makanya masyarakat secara umum tidak mengetahui, makanya ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, ini nasib, ini apa? Ini sial, hari malang, hari sial. Kemudian ketika ada sesuatu yang membahagiakan, ini adalah keberuntungan. Jangan cepat mengambil keputusan. Kalau makanya kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingat, sesuatu yang di langit di bumi itu miliknya Allah. Kita tidak pernah memiliki, kita hanya diberi titipan. Kalau dititipi diambil lagi berarti ya itu milik Allah. Makanya orang yang bahagia itu orang yang pola pikirnya seperti tukang parkir. Punya mobil sekian banyak, itu bukan milik saya. Jadi dia ya ora sombong, wong tukang parkir kok disombongi apa. Ketika mobilnya keluar satu persatu sampai habis, ya biasa. Malah ayem. Gak duwe penggawean. Berarti hiduplah seperti tukang parkir. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Allah yang memberi kehidupan. Allah yang memberi kematian. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ngapunten, ayat ini sering karena ini ayat doktrin. Bahwa sebenarnya yang memberi hidup itu Allah, yang memberi mati itu Allah. Ini pernah menjadi perdebatan di antara Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Apakah kalian mengetahui ketika ada seorang raja, yaitu Raja Namrud, beradu hujah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya, hai Ibrahim, siapakah yang engkau sembah? Siapakah Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, huwa yuhyi wa yumit. Yaitu Tuhanku adalah zat yang memberi kehidupan dan zat yang memberikan kematian. Qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang memberi kehidupan, yang memberi kematian. Namrud menjawab, qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu bisa memberikan kehidupan dan kematian, aku juga bisa memberikan kehidupan kematian. Dipanggillah dua prajurit maju ke depan. Yang satu dipenggal kepalanya, yang satu dikasih kehidupan. Ana uhyi wa umit. Aku memberi kematian, aku memberi kehidupan. Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim menjawab, tapi Tuhanku yang menciptakan matahari terbit dari sisi timur dan tenggelam ke arah barat. Kalau kamu Tuhan, maka besok pagi pindah matahari terbit dari barat, tenggelam ke arah timur. Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud ini tidak bisa menjawab apa-apa. Akhirnya wong katok ya wis ngono omongane. Bakar saja, bakar kesuwen jen. Jadi nek kare wong ngamukan iku turunane Namrud ya. Ngamukan iku turunane sapa? Namrud. Lah, inilah makanya seorang rasul, seorang nabi itu pasti punya sifat fatona. Fatona itu kecerdasan melebihi. Huwa yuhyi wa yumiit. Dan orang, sampean pernah mendengar cerita Nabi Uzair. Nabi Uzair itu anaknya Saruho. Jadi Uzair bin Saruho ini salah satu nabi di Bani Israel.
Setelah Allah menceritakan di surat Al-Baqarah tentang Nabi Ibrahim, au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Nabi Uzair itu jalan-jalan. Makanya Nabi Uzair itu menurut Bani Israel, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Bani Israel mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasarul masihub ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa anaknya Allah. Dan alhamdulillah ila yaumil qiyamah, orang yang beriman, orang Islam ila yaumil qiyamah selalu akan mengatakan lam yalid walam yulad. Allah tidak akan pernah punya anak. Karena orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah, orang Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Nabi Uzair bin Sarukhah ini berjalan menusuri kota mati. Kota mati itu kota yang tidak berpenghuni. Tapi karena doktrin Nabi Uzair ini sebelum diangkat jadi nabi otomatis ya. Karena doktrin Uzair ini doktrin adat, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah mati seperti ini akan dihidupkan kembali? Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah menjadi tulang belulang akan dihidupkan kembali? Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Akhirnya karena Uzair ini membawa bekal, membawa kendaraan, dia tertidur di bawah pohon. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Akhirnya Nabi Uzair ini dibuat tidur oleh Allah selama 100 tahun. Sampan bisa membayangkan, sampan kuat tidak tidur 24 jam? Gak kuat perkara nganggo akalmu. Aku duwe kanca turu petang wulan. Gak tangi blas, gak ngelilir blas. Ono, hari ini masih hidup orangnya. Tidur berapa bulan? 4 bulan. Kuat. Siapa yang membuat kuat? Allah. Bukan jengkan Sunan Kalijogo tambah turun yang pinggir kali wi. Sampai diparani Sunan Bonang berapa tahun itu. Wong urung nek neng film iku topone urung duwe brengos. Wayah topo ning pinggir kali sampai brengose brewok iki pirang taun ae. Apa ya jangkrik akeh tenang ya. Enggak apa-apa. Iya, ini yang dunia, sampai di akhirat kau, insyaallah, insyaallah, insyaallah di akhirat sampai ngaji enjoy, ora ono jangkrik miber. Mbah nih Mas Taib jadi, itu dari dia yang miber. Hah? Sing apa? Sing ngomongnya ke gulu itu dari. Yang saya ini jangkrik lang ya. Ya ora. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok ngaji nggo baikon ya pantes to disempro-semprono. Belas agak modal babar pisan. Teko nganggur sing nyaponi santrine. Ya banter wong-wonge. Ene sing teko keri barang ya ben sak karepmu ngono. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Akhirnya Nabi Uzair itu tidurnya berapa tahun? 100 tahun tidur. Semua ba'atha kemudian dibangunkan oleh Allah. Ditanya oleh malaikat ketika itu, kam labith, kamu tidur berapa hari? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Saya tidur kalau nggak sehari ya setengah hari. Lah yo, wong tidur 100 tahun, jerimu sehari atau setengah hari. Qala kam labith, qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Kamu itu sudah tidur 100 tahun. Maka lihatlah makanan yang kamu bawa, gampangannya corno ada manci, wadahnya panci itu. Wong 100 tahun panci kira-kira neyeng enggak? Neyeng. Rusak enggak? Rusak. Panganannya wis jebeber wis dadi jamur. Wong panci-pancine. Wangkur ila himarika walina ja'alaka ayatan linnas, dan lihatlah himarmu. Khimar sing ditumpahi karek balunge, Pak. Akhirnya
Lah begitulah Allah menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup, yang asalnya hidup menjadi mati. Wah, ono sing kemedi. Ayo, Mas Hadi, dikuat. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya repotnya ngaji kalau di tempat umum ya seperti ini. Maksudnya di tempat terbuka. Kadam kulo. Apa? Kadam kuwi, Bang. Khodam. Kadam iki bener ya. Ambilkan Bukhari ning jero kamar gitu. Jilid 4 tak bacakan. Tafsir Jalalain. Sini jero tak bacakan ayatnya. Sekalian ngaji ya seperti ini. Mau ada hewan besar itu khodamku. Dianggap jin. Astagfirullah. Sing tafsir Jalalain Kim. Tak bacakan ayatnya sekalian. Apa? Ngapunten nambah gawe. Piye? Ngapunten nambah gawe. Nambah gawe piye? Enggak mendet hitamnya. Oh iya Kim, tafsir Jalalain. Ya benar, bahas ini. Jadi orang yang tetek khodam urungokno. Ayo. Ora beneran rahemu. Iya. Ya oleh ilmu aja dibaleni maneh khodam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada laki-laki dari kelompok manusia itu meminta pertolongan kepada kelompok jin. Lah, meminta pertolongan dengan apa? Ya mengatakan itu pelayanku lah, pelayan itu khodamku. Ada orang laki-laki yang mengatakan dia meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada khodam jin dari golongan jin. Akhirnya apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqo. Maka orang-orang seperti ini fazaduhum rohaqo akan bertambah keburukan dan kefasikannya. Serungokno sakti yo nganggo khodam. Nabi Musa dulu Mas itu kama Allah ketika menyeberangi lautan wa alqima fi yaminik wa alqa asoh gampangan ngono. Nabi Musa tekenmu iku lho tutukno. Jadi Nabi Musa nggak pernah merasa kalau tekennya itu sakti. Lah nek sing bangsa ngene iki kan enggak, iki cara teken dikai sakti dikai mori, terus dikai minyak, terus ada khodamnya, so coba baleni maneh. Khodam bareng. Hewan besar ya hewan loh ya khodam. Piye ayate wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan ada laki-laki dari golongan manusia meminta bantuan perlindungan kepada golongan jin. Yo nek ngarani yo kok khodam ki pelayan Kim. Jadi jin-jin itu nurut sama saya, itu khodam saya semua. Oh, ngono lho. Lah akhirnya orang-orang seperti itu fazaduhum rohaqo, maka mereka masuk dalam kefasikan, masuk dalam keburukan karena menganggap jin itu takut kabeh karo dhewe. Wes, paham? Wes tak lanjut noneh. Kalau karuan jelas. Tobat. Nek ngene ra tobat sampean niku. Wes teko ki lho, huwa yuhyi wa yumitu wa ilahi turja'un. Semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi itu milik siapa? Allah. Cuma kadang-kadang kita dititipi ilmu, dititipi harta, dititipi pangkat, dititipi kedudukan. Nah, kemudian ingat janji Allah itu nyata. Artinya apa yang dijanjikan Allah, belalah kebenaran. Kalau kita membela kebenaran, pasti janjinya Allah itu nyata. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah itu nyata. Kemudian tapi walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi banyak manusia itu yang tidak mengetahui. Huwa yuhyi, Allah itu yang memberi kehidupan. Wa yumit, dan Allah itu yang memberi kematian. Wa ilahi turja'un, dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Makanya sing percaya karo khodam ki mau nanti besok di akhirat
Hai jin, padahal jin itu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dik mau surat jin, Pak. Sing tak wacamu surat jin. Hai jin, kenapa kamu tidak beribadah? Bagaimana mungkin aku bisa beribadah ya Allah, sedangkan aku selalu dimintai tolong oleh Mas Taib? Iya jajal, dihisap Mas sampean. Apa ibadah dijaluki tulung, jin datang ke sini, apa wow, sampean hisapnya besar itu. Wes ndang muni khotam nah saiki. Dia sing gede terane khotam, sing cilik-cilik ini ki ora. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada kemarin santri itu cerita, Pak Yai, saya itu tahu siapa yang mencuri barang-barang di sekitar sini itu tahu. Lah kamu dikasih tahu siapa? Kok seperti intelijen? Saya punya khodam Mbak Yai, jin yang memberitahu saya orangnya ini dak sing didarani wong apik-apik. Ya tak kandhani, oh khodammu itu jin idiot aku. Memberitahu kok ngamuk ae. Oh ya hati-hati, fazaduhum rohaqo. Hati-hati. Wes tobat ya. Wes tobat. Ora tobat hati-hati sampean. Hah? Kapok seorang ngarah muni khodam nang. Katim. Wa ilaihi turja'un, dan semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalian akan dikembalikan kepada Allah. Semua ada hisabnya. Dikembalikan itu pasti ada apa? Hisabnya. Semua amal dihisabnya. Setiap kita duduk di majlis ini, di majlis taklim ini, atau orang yang mendengarkan di luaran sana dan berbagi kebaikan, itu ada hisabnya. Bagi orang-orang yang mensyiarkan keburukan, itu ada hisabnya. Melakukan keburukan saja itu ada hisabnya, apalagi mensyiarkannya. Makanya kalau ada orang dangdutan, ada orang mungkarot, itu nek kue seneng yo deloken dewi, minimal dosa hanya ke kamu. Tapi nek kamu bagikan share, wah langsung didelok bojomu, didelok anakmu, didelok tonggomu, wah iki upload apa taib kok apik men iki. Ah, itu menjadi dosa. Dosa viral namanya. Ya, kebaikan seviral-viralnya nggak apa-apa, tapi keburukan kalau viral juga ada hisabnya, kebaikan juga ada hisabnya pun.